Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Maka pada kesempatan di pagi yang gerimis ini kita memberikan kajian yang merupakan kajian perdana di dalam Fakultas Akidah, yang mana kita menjelaskan akidah dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada seluruh kaum muslimin. Dan dari kutub-kutub akidah sangat banyak sekali. Mulai daripada kutub-kutub akidah yang ditulis oleh para a'imah as-salaf sebelum kita, seperti misalnya akidah at-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam At-Tahawi, dan juga akidah yang ditulis misalnya oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, dan banyak dari kutub-kutub akidah yang lain seperti Syarh al-I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai, dan juga Kitab Sunnah Ibnu Abi Asim, yang mana kutub-kutub ini semuanya menjelaskan tentang akidah dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah agar terjauh dari akidah kelompok Ahlul Bid'ah, dari kelompok Asyiah, dari kelompok Ar-Rafidhah, dari kelompok As-Sufiyah, dari kelompok Al-Mu'tazilah, dari kelompok Al-Jahmiyah, dari kelompok Al-Qadariyah, dari kelompok Al-Jabriyah, dan berbagai ragam dari kelompok-kelompok firaq ad-dhallah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang datang dari berbagai sahabat, datang dari Abdullah bin Amr bin As, datang dari Abi Umamah, datang dari Anas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satatariku ummati ila 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Kulluha finnar illa wahidah. Maka Nabi telah mewanti-wanti akan terpecah kaum muslimin menjadi 73 kelompok, semuanya di api neraka. Hanya satu yang benar, illa wahidah. Wahidah ini yang akan masuk surga. Maka ditanyakan di hadis Abdullah bin Amr bin As, "Man haula ya Rasulullah?" Qala ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku ada padanya dan para sahabatku. Dan disebutkan di dalam hadis Anas dan hadis Abi Umamah, mereka al-jamaah ataupun as-sawadul a'zam. Maka dari sini kita sangat hirs, sangat semangat untuk mempelajari kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Agar manhaj dan akidah kita benar. Karena kalau akidah dan manhaj kita tidak benar, tidak sesuai dengan ma'ana alaihi wa ashabi, tidak sesuai dengan al-jamaah, tidak sesuai dengan as-sawadul aqam, maka kita bisa tergelincir kepada manhaj dan akidah kelompok as-sufiyah, kelompok asyiah, kelompok ar-rafidhah, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang besar. Dan di zaman sekarang ada kelompok-kelompok yang zahirnya mereka ahli sunnah, mengambil kebanyakan dari keyakinan ahli sunnah. Seperti mereka mengatakan Allah di atas langit, dan mereka meyakini akan hari kebangkitan dan sebagainya. Namun dari segi muamalah,
maka mereka bermuamalah dengan kelompok ahlul bid'ah berbasa-basi. Yang mana mereka tidak mau mentahdir kelompok ahlul bid'ah, bahkan berbasa-basi. Kenapa bisa seperti itu? Apakah mereka tidak belajar manhaj yang hak? Belajar. Apakah guru-guru mereka kelompok ahlul bid'ah? Tidak. Guru mereka Muqbil Al-Wadi'i, singa ahli sunnah. Guru mereka Al-Albani, Imam Muhaddits. Guru mereka Ibnu Utsaimin, Al-Faqih. Guru mereka Ibnu Baz, ayat Allah yang mana dia seorang yang buta tetapi hafal dari berbagai Al-Quran dan Sunnah. Maka bahkan dari ulama sekarang mereka adalah murid Syekh Rabi ataupun murid Syekh Saleh Fauzan, namun manhaj yang dia bawa setelah itu berbasa-basi dengan kelompok ahlul bid'ah karena ada taufik minallah, tidak diberikan taufik. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia, karena takut dakwah ahli sunnah membuat dia fakir, membuat dia miskin, dan dia belum bersabar dan tidak mampu untuk bersabar dalam kefakiran dalam berdakwah. Sehingga di saat dia pulang, baru pulang dari singa sunnah, maka dia tidak bersabar untuk fakir, untuk miskin dalam berdakwah, untuk mencela kelompok ahlul bid'ah. Maka akhirnya karena kelembutannya dirangkul oleh kelompok-kelompok ahlul bid'ah, dan akhirnya dia menjadi penjembatan yang harusnya menjadi penjeda antara al-haq dengan batil, menjadi al-faruq bainal haq wal batil, malah menjadi penjeda antara kelompok ikhwanil muslimin dengan ahli sunnah, antara kelompok al-khawarij dengan ahli sunnah, antara kelompok sufiyah jama'atut tabligh dengan ahli sunnah. Maka dai-dai ini adalah dai-dai melempem, dai-dai bagaikan kerupuk yang kena angin. Jika digigit sudah tidak cracker lagi. Tidak cracker, ini sunnah, hidupkan. Tidak cracker, ini bid'ah, matikan. Tidak cracker, mereka kelompok ahlul bid'ah, kita bantah. Tidak. Digigit, maka dia bagaikan sponge. Bukan SpongeBob, tapi bagaikan sponge. Maknanya bagaikan busa. Tidak bersuara. Dan itulah mereka kelompok Ihya Uturaf yang sibuk dengan dana-dana dari berbagai segi, sehingga yang tadinya dia murid-murid dari singa-singa sunnah yang garang, maka taring-taringnya tumpul dikarenakan warna merah yang bergambar Soekarno-Hatta. Maka di sini kita mempersaksikan siapa dari dai-dai yang berjatuhan dan bergelimpangan, murid dari Syekh Saleh Fauzan, murid dari Syekh Muqbil Al-Wadi'i, belajar dengan para masyayikh ahli sunnah, namun tidak sabar dalam dakwah dan sibuk dengan dunia, maka menjauhkan mereka dari taufik kepada Allah Jalla wa'ala, dan tentunya tidak ikhlas dalam dakwahnya. Maka di sini sangat urgen bagi kita untuk mempelajari kutub akidah dan manhaj. Maka dari kutub-kutub akidah yang kami sebutkan tadi dari para salaf yang sebelum kita, maka pada kesempatan hari ini kita pun akan membahas kitab akidah secara syamil dari imam ahli sunnah di era now, di zaman now, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana dakwahnya sudah jelas karena Allah matikan dia dalam keadaan sunnah. Wallahu a'lam dengan para masyayikh yang ada sekarang, dan kita mengharap Allah menjadikan kepada mereka mati dalam keadaan istiqomah. Namun kita mengambil akidah bagi orang-orang yang meninggal dan sudah jelas, seperti Syekh kami meninggal dalam keadaan manhaj yang hak, manhaj ahli sunnah, maka kita akan mensyarah
dari akidah beliau. Maka beliau mempunyai kitab, dan kitab itu telah saya kirim di Telegram. Insya Allah antum kirim di grup agar ikhwah yang belajar di sini dan juga yang belajar di online bisa mengambil faedah. Maka Syekh kami Muqbil Al-Wadi, dia mempunyai kitab yang berhubungan dengan akidah secara menyeluruh dan secara tafsir. Adapun secara tafsir maka banyak sekali kutub-kutub beliau dan khutbah-khutbah beliau, diantaranya seperti kitab Asy-Syafa'ah dan juga kitab Al-Qadar yang khusus, dan juga Dalailun Nubuwah tentang permasalahan akidah dan banyak yang lainnya. Itu yang hadir sekarang. Dan karya beliau lebih dari 40 kitab. Dan begitu pun dari karya beliau yang berhubungan dengan akidah dan sangat simpel. Kenapa kita ingin mempelajarinya? Karena sangat simpel juga. Yang berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini adalah dakwahku dan akidahku. Maka dikumpulkan oleh Syekh kami poin-poin yang ringkas tentang dakwah ahli sunnah dan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita mempelajarinya sangat urgen bagi kita agar kita selamat manhaj kita dan akidah kita dari manhaj kelompok-kelompok sesat, dari 72 kelompok yang bermuara di api neraka. Maka kitab yang ada di depan kita dari matan karya Syekh kami Muqbil, Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Dan insya Allah di pelajaran ini kita akan mensyarah, kita akan memberikan explanation kepada kitab Syekh kami dengan memberikan beberapa perkara yang butuh dijelaskan dari perkara-perkara yang tersembunyi, karena kitab ini sangat ringkas sehingga butuh kepada penjelasan. Karena kitab ini yuktabar matan, maka saya mengharapkan kepada para penuntut ilmu untuk menghafal matan ini. Matan ini adalah akidah Ahlussunnah. Maka sebelum kita tutup pelajaran muqaddimah kajian perdana ini, kita masuk kepada siapa dari biodata dan biografi penulis yang akan kita pelajari akidahnya. Maka nama dan nasabnya, dia adalah Al-Imam Al-Mujaddid, digelari oleh Al-Mujaddid oleh para ulama, bukan satu ulama seperti Syekh Robi dan yang lainnya. Dia adalah Mujaddid. Apa makna Al-Mujaddid? Al-Mujaddid adalah pembaharu. Makanya sebelum dia dakwah di Yaman, itu Yaman Utara dan Yaman Selatan pada zamannya terbagi menjadi dua kubu. Yaman Selatan dikuasai oleh Asy-Syiah, pemikiran Syiah, seperti antum ketahui bagaimana Syiah. Dan di Yaman Selatan dipengaruhi pemikiran komunis. Karena pada saat itu tahun 45-an Britania Raya ataupun Inggris bersama sekutunya keluar dari Yaman. Maka di saat kekosongan pemerintahan itu, the vacuum of the power, maka dikuasailah oleh penduduk negeri, namun sayang dalam pemikiran al-istiraqiyah ataupun komunis. Karena pada saat itu, seperti antum ketahui, yang menang pada Perang Dunia Kedua apa? Siapa yang menang pada Perang Dunia Kedua? Siapa blok barat? Amerika dan Rusia. Rusia dan Amerika menghancurkan Hitler yang menjadi troublemaker di Eropa, dan Amerika menghancurkan Hiroshima Nagasaki. Maka yang menang
dari Perang Dunia Kedua mempunyai pengaruh kepada dunia ini. Pengaruh apa? Pengaruh pemikiran. Rusia berpemikiran komunis. Maka mereka mengamalkan kitab dari Marxisme yang ditulis oleh Karl Marx, gurunya mereka, dan ditatbik oleh Lenin. Dan Lenin pun dari penulis dan mentatbik, mengaplikasikan komunis di Rusia dengan pemikiran Leninisme. Maka menyebarlah pemikiran komunis karena dia, kelompok Rusia, menang menguasai Eropa setelah jatuhnya Hitler, Adolf. Dan Amerika yang jauh dari benua Amerika ikut serta menjadi the hero juga. Akhirnya pemikiran mereka apa? Kapitalis. Maka Rusia yang komunis dan Amerika yang kapitalis itu yang menjadi pemikiran negeri-negeri kecil yang ada. Maka Yaman di saat merdeka terjadi the vacuum of power. Siapa yang akan menguasai? Penduduk negeri menguasai, maka mereka terkena pemikiran dari Rusia karena Rusia negara besar yang jaya pada saat itu yang menang perang. Sehingga banyak dari orang-orang di Aden yang berpemikiran komunis, maka jadilah Yaman Selatan yang beribu kota di Aden menjadi negara komunis. Maka Syekh Kamil Mukbil hidup di era zaman orang-orang Syiah di negerinya dan orang-orang komunis di Yaman Selatan. Maka setelah dia datang dari Saudi berdakwah sekitar 23 tahun, maka jadilah negara Yaman di Yaman Selatan dan di Yaman Utara menjadi negara Sunnah. Datang kepadanya 5.000 dari murid-murid yang mungkin 1.000 dari orang asing, 4.000 dari mana? Dari orang Yaman. Yang tadinya Syiah dan yang tadinya pemikiran komunis, maka berbondong-bondong belajar dan kami mempersaksikan bagaimana sangat penuh dari Darul Hadith of Dammam Institute di negeri Yaman. Maka penulis kitab ini huwa Al-Imam Al-Mujaddid. Antum tak paham sekarang makna Al-Mujaddid. Al-Mujaddid. Dan banyak sekali sanjungan yang ditulis oleh Syekh Robi bahwa dia Az-Zahid, Al-Wara' dan sebagainya, Al-Muhaddits. Kita tinggalkan, maka dia kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan dia tidak pernah mempunyai Abdurrahman. Seperti siapa istri Nabi? Aisyah Abu Abdillah. Apakah mempunyai anak Abdillah? Tidak. Maka Abu Abdurrahman mempunyai banat saja. Dia bernama Muqbil ibn Hadi ibn Muqbil ibn Qaidah Al-Hamdani Al-Wadi'i Al-Khilali dari kabilah Al-Rashid. Dan kelompok Al-Wadi'i mereka tinggal di timur dari Sudan. Maka mereka kabilah yang besar. Dan kabilah mereka kami mempersaksikan mereka melindungi Syekh Kamil Mukbil. Dan kabilah di Yaman oleh pemerintah diperbolehkan untuk mempunyai senjata. Sehingga kita melihat dari bodyguard yang ada dari Syekh Mukbil yang secara ikhlas saya membela Islam dan membela sunnah dan membela Syekh kabilah saya yang mengharumkan nama kabilah saya ke dunia. Dia dari kelompok pemuda-pemuda Al-Wadi'i, maka dengan senjata mereka AK-47 yang singkatan dari Automatic Kalashnikov 47, maka mereka menjaga Syekh Kamil Mukbil. Dan dihalalkan juga oleh pemerintah selain senjata, bahkan senjata-senjata berat. Maka dijual di pasaran granat dan juga bazooka dan bahkan banyak dari kabilah-kabilah yang besar mempunyai tank dan panser. Ini diperbolehkan di Yaman. Yang punya duit beli. Alhasil itulah dari keadaan di negara Yaman bagaimana mereka membawa senjata terutama hari Jumat memamerkan magasin-magasinnya
30-50 peluru digantung di dadanya, dan juga membawa AK-47, dan ada sebagian dari Badu membawa granat yang masih tergantung. Berbahaya. Namun itulah keadaan di sana. Meskipun membawa alat-alat perang tadi, dan kalau sabuk kita juga memakai sabuk yang bukan hanya sabuk, tetapi sabuk yang ada pedang kecil, namanya jambia. Kalau itu sudah mainan anak-anak, kelas anak-anak menggunakan sabuk jambia. Dan kita kalau itu memakai juga. Dan di sebelah kanannya pistol. Boleh. Alhasil keadaan Yaman seperti itu, namun tidak ada yang namanya butuh duit kemudian membegal. Butuh duit kemudian malak ke tukang-tukang warung. Kenapa tidak ada? Pertama, ada hukmul kisos. Maka ada hayat, ada kehidupan dengan al-kisos itu. Orang yang membunuh akan dibunuh. Dan yang kedua, kenapa tidak malak ke toko-toko? Karena toko-toko senjatanya lebih lengkap dari mereka. Iya, seperti kami pernah menanyakan ke toko emas. Cuek sekali emas di Yaman mahal. Dan karatnya tidak seperti di kita. Harganya lebih mahal. Itu masyhur. Emas Arab lebih mahal, terutama negara Teluk. Maka biasa saja, toko emas perhiasannya dikeluarkan semua, tidak seperti yang kita lihat di Pulau Punjung ataupun di Kota Baru, hanya contoh. Yang lainnya di belakang, di kamar dan sebagainya, terkunci. Hanya contoh di akuarium seperti itu. Namun di Yaman semua ditampakkan. Maka kita berpikir, bagaimana kalau datang orang yang memang kebetulan lagi jalan bawa senjata, kemudian iseng minta duit. Seperti itu. Ternyata di belakang mereka semua ada. Ada automatic resingkup, ada apa saja. Sehingga bisa jadi perang seperti para perampok bank perang dengan para security di bank dengan senjata-senjata mereka. Seperti itu keadaannya. Alhasil inilah dari nama penulis dan kabilahnya, dan beliau lahir 1352 Hijriah di desa Damman. Dan perkembangan beliau dalam menuntut ilmu, maka beliau dilahirkan pada zaman itu belum ada yang namanya Republik Yaman. Republik Yaman ada itu sekitar tahun 60-an atau 70-an. Maka sebelum itu kerajaan yang dipimpin oleh Imam Ahmad ala mereka, kemudian kepada anaknya Imam Yahya. Kita banyak mengetahui dan pernah melihat juga kepada tempat kerajaan mereka asli. Kemudian setelah itu terjadi kudeta, akhirnya Yaman dijadikan negara republik yang dipimpin setelah itu oleh presiden-presiden yang diantaranya Ali Abdullah Saleh yang tinggal sekitar 30 tahunan lebih memerintah Yaman. Maka pada saat itu Syekh Mukbil hidup di zaman kerajaan. Dan di zaman kerajaan itu, dalam keadaan kesederhanaannya, Syekh Mukbil belajar di desanya di Damman. Dia mulai menghafal Al-Quran, mulai dari surat Al-Baqarah sampai kepada surat Al-Kahfi. Dia tinggal di desanya. Kemudian dia dalam keadaan yatim piatu. Jadi teringat Nabi. Syekh Mukbil ditinggal oleh orang tuanya sebelum dia lahir. Kemudian beranjak besar, belum balik, ibunya meninggal. Maka keadaan seperti itu. Maka akhirnya dia tumbuh besar dengan ilmu. Dan kecerdasan Syekh Mukbil diakui oleh orang-orang yang hidup sezamannya. Yang mana dia menghafal dengan cepat surat Al-Baqarah sampai kepada Al-Kahfi. Kemudian dia diperintahkan untuk belajar di tempat yang lebih tinggi. Di tempat Soddah di pusat kota Masjid Al-Hadi, yang mana di tempat itu tempat pusat penggojlokan Syiah. Dan Syekh Mukbil pada saat itu akidahnya belum sunnah. Maka kemudian dia datang ke sana belajar, namun dia merasa
tidak tentram dengan pelajaran yang ada di sana. Dan dulu Syekh Mukbil termasuk dari murid-murid yang paling cerdas. Kemudian Allah ingin memberikan hidayah kepada Syekh Mukbil, maka Syekh Mukbil belajar di tempat Madrasah Al-Hadi, tempat Syiah, pusatnya di Saudi. Tidak tenang, akhirnya dia pergi ke Saudi. Dan kebanyakan dari orang-orang Yaman, mereka yang ingin bekerja pergi ke Saudi karena perbatasan mudah. Dan pada zaman itu pemerintah Saudi dengan Yaman mudah masuk. Mungkin belum ada visa zaman dulu. Akhirnya Syekh Mukbil berangkat ke Makkah. Dan di Makkah dia menyadari dari pemikiran Syiah tinggal di Saudi, yang mana pemikiran yang ada di kepalanya dari pemikiran Syiah terkaget-kaget dengan keadaan sunnah yang ada di Saudi. Maka akhirnya dia melihat bahwa apa yang ada di kepalanya dan apa yang ada di negerinya dari pemikiran Syiah dan pengkultus individuan, mereka gembong-gembong Syiah dan juga khurafat dari para aulia yang ada pada mereka, maka akhirnya Syekh Mukbil terbuka hatinya dengan ingin belajar sunnah. Maka dia pada saat itu Haris Imarah, dan ini seperti disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Mukbil imam. Wahwa Haris Imarah, dan dia hanya security, menjaga rumah-rumah flat. Dari seorang security yang meninggalkan negerinya Yaman yang dulu telah hafal Al-Quran, kemudian belajar kepada orang Syiah, gembongnya Syiah di Saudi, Masjid Al-Hadi, kemudian datang ke Saudi. Dan hanya sekadar security, maka Allah membukakan hatinya mengetahui bahwa pemikiran yang ada padanya selama ini salah. Pemikiran Syiah dan orang-orang yang ada di negerinya. Maka akhirnya dia meminta kitab-kitab sunnah dan diberikan. Diberikan mushaf, kata Syekh Mukbil, Sahih Al-Bukhari. Ini sebab dapat hidayah. Dan Bulughul Maram dari segi fikih. Dan Riyadhus Shalihin. Dan terutama kata Syekh Fathul Majid. Maka 4 kitab ini yang selalu saya sibukkan di saat saya menjadi Haris Imarah security untuk membaca terus kitab-kitab tersebut. Kemudian setelah itu Syekh berpikir, aku harus taghyirul munkar. Aku harus merombak dari orang-orang yang ada di negeriku, dari kerabatku, dan berdakwah kepada mereka. Akhirnya Syekh pulang dalam keadaan berpikiran manhaj ahli sunnah. Maka dia menulis surat kepada saudara-saudaranya bahwa dia akan datang dan akan memberikan perubahan. Maka dikatakan oleh keluarganya, tinggalkan pemikiran itu, pemikiran Wahabi. Jika kamu berpemikiran seperti itu, kami akan memasukkan kamu kepada penjara. Akhirnya Syekh pulang, memperbaiki dirinya, paling sedikit menikah dan memperbaiki keadaan di daerah sekitarnya di Saudi dengan berdakwah kecil-kecilan. Kemudian tentu dakwahnya tidak diinginkan karena keluarganya semuanya Syiah dan dia hidup di lingkungan Syiah. Maka kitab-kitab akidah yang hak ahli sunnah wal jamaah tidak bisa diterima. Maka setelah itu terjadilah thawrah, seperti kami sebutkan tadi, kudeta, sehingga kerajaan diganti dengan republik. Maka kemudian Syekh Mukbil pun dalam keadaan negerinya gonjang-ganjing, akhirnya dia pergi ke Saudiah yang kedua kali. Maka pergi ke Saudiah yang kedua kali tentunya lebih mendapatkan sesuatu, bukan hanya uang,
tetapi hidayah dan ilmu. Maka akhirnya Syekh Mukbil kembali ke Saudi dengan tujuan menuntut ilmu. Maka dia sambil bekerja overtime, lihat bagaimana para ulama. Dia bekerja dunia di malam hari. Di pagi hari kebetulan dia tinggal di Makkah. Maka di Makkah disebutkan guru-gurunya Al-Afghanistani dan yang lainnya banyak yang dia sebutkan. Maka aku belajar dari guru ke guru. Nikmat sholat di Masjid Makkah yang lebih dari 10.000 dari masjid-masjid yang lain. Satu rakaat, satu sholat. Kemudian belajar dengan para ulama. Lalu bagaimana makan? Maka dia bekerja overtime di malam hari. Jadi jika kalian ingin sukses, janganlah kalian duduk di tempat thalabul ilm sibuk mikir dunia, dagang, dagang ada waktunya, menuntut ilmu ada waktunya. Sesuaikan misalnya dari pagi sampai zuhur kosong, bekerja dan sebagainya. Setelah asar pun kosong, belajar. Dan ba'dal fajar seperti ini kosong, belajarlah. Seperti itu para ulama menjadikan waktu belajar itu adalah primer. Adapun dunia mengikuti nanti sekunder. Dan begitu pun Syekh Mukbil bekerja di malam hari. Berapa dia dapat yang penting untuk melangsungkan makan, maka dia belajar dari pagi sampai malam mengambil 2 kuliah. Dan bahkan di zaman dulu kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga pada saat itu di Saudi boleh mengambil 2 kuliah, mata kuliah, sehingga dia akan mendapatkan 2 gelar. Dari insinyur demikian dan insinyur demikian. Dari dokteralis demikian dan insinyur di fakultas demikian. Dan gelar Syekh Mukbil 2 juga. Maka inilah dari penulis kitab yang merupakan imam muhaddits. Akhirnya setelah dia mempunyai ilmu yang banyak, dan selesai dari pengajarannya, pembelajarannya, dia mulai mengajar. Kemudian datanglah fitnah Al-Juhaiman dan tidak usah dibahas di sini, yang jelas dia adalah kelompok Khawarij. Dia melaksanakan kudeta di Mekah. Mekah dikuasai oleh kelompok Khawarij ini. Geger. Maka akhirnya qadarullah masyafa'al, dan ini adalah kunci bagi Syekh Mukbil untuk pulang ke Yaman dan dakwah di Yaman. Karena kalau tidak dia akan duduk terus di Saudi. Lalu orang-orang Yaman kapan mengambil ilmu dari imam tersebut? Maka Allah menginginkan dari fitnah Al-Juhaiman, dia terkena introgasi bahwa katanya Juhaiman pernah duduk belajar bersama. Tentu saja seperti ini perkara yang biasa. Karena kelompok ahlul bid'ah duduk dengan ahli sunnah meskipun beberapa hari untuk mengambil faidah terutama ilmu hadis misalnya. Maka dari pemerintah Saudiyah, terutama dari intelijen, bahwa Mukbil bin Hadi ada terkena sedikit mungkin pemahaman yang jelas, dia bukan penduduk ahli Saudiyah, maka ditahan. Setelah ditahan, ditarhil. Apa tarhil? Dikeluarkan dari negerinya. Maka inilah yang menjadi sebab kembali Syekh Mukbil ke Yaman, dan akhirnya dia membuka madrasah kecil-kecilan. Maka tidak langsung dakwah itu besar. Seperti kita bergerilya dari masjid ke masjid, kemudian mengajar di masjid Polsek, kemudian diusir dari masjid Hizbiyin, seperti itu. Sampai seperti kita sekarang alhamdulillah mempunyai tanah dan masjid dan ma'had yang mana kita homogen di sini. Satu kesatuan, tidak heterogen, hanya ahli sunnah saja. Maka begitu pun dulu Syekh Mukbil mengajari anak-anak, maka mulailah datang orang-orang dari luar. Dan dari murid-murid yang senior yang datang dari luar, dari Mesir terutama, adalah Mustafa Al-Adawi dan Abul Ainain dan Usamah Al-Kusi. Yang 3 ini adalah ulama besar. Adapun manhajnya sekarang mereka korban. Dan kita tutup pelajaran kita setelah kita mengetahui sedikit dari biografi Syekh kami, maka kita masuk kepada pujian para ulama mempersaksikan
keilmuan dari Syekh Muqbil. Pertama berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mana masyhur di YouTube juga bisa diambil, di-download, yang diambil dari kaset. Berkata Al-Albani rahimahullah kepada Syekh kami, Syekh Al-Wadi, ilal kitab wa sunnah wa ila makana alaihi as-salafus salih. Dipuji oleh Syekh Al-Albani bahwa dakwah Syekh Muqbil, dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Dan disebutkan pula, dan Syekh Al-Albani itu tabar dari gurunya. Dan begitu pun Syekh Ibnu Baz, tabar dari gurunya juga. Berkata Syekh Ibnu Baz, di saat datang seseorang ingin belajar, maka dia datang kepada Syekh bin Baz dan berkata, ya Syekh, bagaimana pendapatmu aku jika belajar ke Yaman, menuntut ilmu dengan Syekh Muqbil? Dikatakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Muqbil hada rajul a'lam minni wa huwa muhaddits. Maka orang ini lebih berilmu dariku dan dia seorang ahlul hadis. Maka ini pun terjemah dinukil dari terjemah yang ditulis oleh Al-Udaini dari murid-murid di Dammam yang menulis terjemah beliau. Dan begitu pun setelah Al-Albani dan Syekh bin Baz juga Syekh Ibnu Utsaimin. Maka Imam Al-Faqih Ibnu Utsaimin sangat mencintai Syekh Muqbil. Maka di saat dia ditanya tentang Syekh Muqbil, maka dikatakan Syekh Muqbil imam. Maka dia adalah imam, bukan sembarangan, dari dai biasa. Dan ini diucapkan dan ditulis oleh Syekh kami Abdullah bin Utsman As-Salimi, yang merupakan guru kami yang mempunyai markas di Darul Hadis di Damar. Dan banyak lagi dari para masyayikh, terutama Syekh Robi, maka dia menulis risalah yang menceritakan tentang Syekh Muqbil sekitar mungkin 1 halaman ataupun lebih, yang banyak sekali pujian padanya. Dan intinya dia tulis hamilul liwa as-sunnah wa tauhid, dalikum ad-da'i ilallah al-mujaddid bihaqqin fi biladil Yaman. Maka Syekh Muqbil adalah seorang dai kepada Allah dan juga dia penghidup sunnah dan tauhid, penegak tauhid. Dan dia tertabar mujaddid, pembuka pelopor dakwah yang baru di Yaman. Az-Zahid al-Wara' as-Salih al-Muhaddits alladhi dasa ad-dunya wa zakhrafatuha tahta qadamih, yang mana dia itu orang yang menginjak dunia dengan kedua kakinya. Maknanya dia tinggalkan dunia untuk tujuan dakwah dan ikhlas dalam berdakwah. Dan banyak dari ucapan-ucapan para masyayikh yang lain, namun kita cukupkan dengan para ulama al-kibar yang hidup sezamannya dan merupakan guru-gurunya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran perdana kita. Maka insya Allah di waktu yang akan datang akan kita sambung dengan masuk kepada kitab Hadhihi da'watuna wa aqidatuna wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.